Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Oktavia Ramadhani, NIM B1A1 25055 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah suatu unsur negara, dan pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Lalu, upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi atau hukum dasar atau undang-undang dasar negara. Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara seefektif mungkin untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Lalu, konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konstitusi atau hukum dasar dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Dan yang kedua, konstitusi atau hukum dasar dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Di negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional dan Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan undang-undang dan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga negara akan lebih dilindungi, dan gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindak pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lalu, kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Yang kedua adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara, karena itu konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Lalu, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi negara. Yang kedua adalah hak-hak asasi manusia. Yang ketiga adalah prosedur mengubah undang-undang dasar. Dan yang keempat adalah ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Lalu, saya akan menjelaskan tentang proses amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan.
Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi, yang kedua adalah pembaharuan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku, sedangkan bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Hal ini didasarkan atas pasal 2 aturan tambahan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan keempat yang menyatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan leluhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun, tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh, konstitusi negara yang memiliki bagian pembukaan adalah Jepang, India, dan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya saya akan membahas sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan. Indonesia menetapkan bentuk susunan negara adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara, yaitu bentuk negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi ini mengatur negara, hak, kewajiban negara, serta sistem pemerintahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.